Sebentar, ini saya juga. Saya ulangi nggih, untuk latar belakang yang sebelah cangkir itu Mbak, cangkir itu Mbak, di kanan kan coba, yang sebelah cangkir. Sampun Bu, di sini sudah. Terus sebelah kirinya, sebelah kanan kalau yang bisa digeser untuk memperbesar. Monggo. Nah, terus. Kebesaran. Ya, sudah lumayan nih. sampun nggih. Nggih, monggo. Untuk latar belakang di sini adalah ilmu pengetahuan alam atau sains itu merupakan bagian dari kehidupan manusia yang ada sejak awal keberadaan manusia mengenal dirinya. Dengan zaman, kehidupan manusia mengalami dinamika yang sangat cepat, maka sains juga mengalami perkembangan. Untuk yang kedua, kemajuan zaman dan teknologi tidak lain karena adanya sains di dalam kehidupan manusia. Kondisi ini menuntut filsafat untuk berperan serta dalam pengembangan sains di kehidupan manusia. Kemudian perkembangan kebudayaan dalam beberapa abad terakhir ini juga begitu cepat. Di samping karena bertambahnya penduduk, pengaruh utama justru dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat. Ilmu pengetahuan yang semakin maju mengubah masyarakat dari tahapan pra-ilmiah dengan kehidupan berladang dan beternak ke tahapan ilmiah dengan kehidupan kota dan komunikasi yang padat. Yang keempat, kehidupan masyarakat yang berubah ke tahap ilmiah juga akan membawa manusia pada peradaban yang lebih maju lagi, diiringi dengan teknologi-teknologi mutakhir. Next, Bu Sylvie. Nah, di sini adalah hakikat pengetahuan ilmiah. Hakikat pengetahuan ilmiah itu diturunkan dari kata science yang memiliki makna ganda, yaitu mengetahui dan belajar. Di sini mengetahui adalah menunjuk pada aspek statis ilmu, yaitu sebagai hasil yang berupa pengetahuan sistematis. Dan yang kedua, dari sisi belajar, itu menunjuk pada hakikat dinamis ilmu, yaitu sebagai proses. Menunjuk pada hakikat dinamis ilmu sebagai proses di sini maksudnya bahwasanya ilmu itu sebagai aktivitas pembelajaran yang bersifat aktif, bukan pembelajaran yang bersifat pasif. Aktif di sini mungkin dari menggali, mencari, mengejar, kemudian menyelidiki pengetahuan itu hingga nantinya akan mendapatkan pengetahuan secara utuh. Next, Bu. Nah, di sini adalah pengertian ilmu. Pengertian ilmu di sini menunjuk pada 3 hal, yaitu yang pertama ilmu sebagai proses, yaitu berupa aktivitas kognitif atau intelektual. Di sini aktivitas kognitif, maksud saya ilmu sebagai aktivitas itu menggambarkan aktivitas ilmu sebagai rangkaian aktivitas pemikiran rasional, kognitif, dan teleologis atau tujuan. Rasional itu berarti berupa proses aktivitas yang menggunakan kemampuan berpikir, sedangkan kognitif itu aktivitas pemikiran yang bertalian dengan pengenalan, penerapan, pengetahuan. Sedangkan yang teleologis yaitu proses pemikiran dan penelitian yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu. Untuk yang kedua adalah ilmu sebagai prosedur berupa metode ilmiah. Dalam hal ini, ilmu sebagai prosedur itu adalah menunjuk pada pola prosedural, tata cara,
teknik atau tata langkah, serta alat atau media. Kemudian yang ketiga adalah ilmu sebagai hasil atau produk berupa pengetahuan sistematis. Di sini ilmu dipahami sebagai seluruh kesatuan ide yang mengacu kepada objek yang sama. Dari ketiga pengertian ilmu tadi, ilmu itu dipahami sebagai pengetahuan yang diilmiahkan atau pengetahuan yang diilmukan, sebab tidak semua pengetahuan itu bersifat ilmu atau harus diilmiahkan. Lanjut, Bu Silvi. Jadi dari penjelasan di atas tadi, dapat kami simpulkan bahwa ilmu itu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional, kognitif, dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah, sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, dan perorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan atau penerapan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Silvi. Baik, selanjutnya untuk peran teori atau produk ilmiah lainnya dalam pengembangan ilmu. Menurut Neumann, teori adalah sistem gagasan dan abstraksi yang memadatkan dan mengukir berbagai pengetahuan tentang dunia sosial sehingga mempermudah manusia tentang dunia sosial. Ia juga mengemukakan bahwa teori adalah seperangkat konstruk atau konsep, definisi, dan proposisi yang melihat fenomena secara sistematik melalui spesifikasi hubungan antar variabel untuk meramalkan fenomena. Peranan teori untuk membangun suatu ilmu. Yang pertama yaitu teori. Dengan memberi suatu orientasi para ilmuwan, teori tersebut mempersempit cakupan yang akan ditelaah. Sedemikian rupa sehingga menunjukkan fakta-fakta yang ditemukan. Yang kedua, teori sebagai konseptual dan klasifikasi dapat memberikan petunjuk tentang kejelasan hubungan antara konsep-konsep dan fenomena atas dasar klasifikasi tertentu. Yang ketiga, teori generalisasi itu memberikan rangkuman terhadap generalisasi empirik dan antar hubungan dari berbagai proposisi. Yang keempat, teori sebagai peramal fakta memuat prediksi tentang adanya fakta dengan membuat ekstrapolasi dari yang sudah diketahui kepada yang belum diketahui. Selanjutnya, ilmu pengetahuan alam atau sains. Sains dipandang sebagai a body of knowledge atau sains sebagai sekumpulan ilmu, a way of thinking, sains sebagai cara berpikir, dan a way of investigation atau sains sebagai cara penyelidikan. IPA atau sains merupakan kumpulan pengetahuan yang berkaitan dengan cara mencari tahu dan mendiskusikan alam. Komponen dalam sains yang pertama yaitu sikap ilmiah. Sikap ilmiah di sini antara lain rasa ingin tahu, kerendahan hati, keterbukaan, jujur, teliti, cermat, disiplin, memisahkan antara fakta dengan pendapat, hati-hati, dan sabar. Yang kedua yaitu proses ilmiah. Proses ilmiah merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan selama penelitian yang bersifat sistematis, konsisten, dan operasional. Yang ketiga yaitu produk ilmiah, itu meliputi fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori.
Produk ilmiah ini pada akhirnya diakui kebenarannya setelah dilakukan pengujian berulang-ulang. Produk ilmiah merupakan kumpulan informasi atau fakta-fakta hasil yang dilandasi dengan proses dan sikap ilmiah yang diperoleh melalui berbagai rangkaian proses penemuan dan metode ilmiah yang didasari oleh sikap ilmiah. Jadi bisa disimpulkan bahwa produk ilmiah adalah hasil pengumpulan data yang diperoleh dari proses penelitian ilmiah. Selanjutnya, peran filsafat dalam ilmu pengetahuan. Ilmu atau teknologi sebagai kajian filsafat. Produk ilmiah ini pada akhirnya diakui kebenarannya setelah dilakukan pengujian berulang-ulang. Sebaliknya, perkembangan ilmu memperkuat keberadaan filsafat. Fungsi filsafat membantu untuk mendalami pertanyaan-pertanyaan asasi manusia tentang realitas, filsafat teoritis, dan lingkup tanggung jawabnya atau filsafat praktis. Filsafat ilmu diperlukan kehadirannya di tengah perkembangan iptek yang ditandai semakin menajamnya spesialisasi ilmu pengetahuan. Sebab dengan mempelajari filsafat ilmu, maka para ilmuwan akan menyadari keterbatasan dirinya dan tidak terperangkap ke dalam sikap arogansi intelektual. Semua yang ada saat ini tidak lepas dari pemikiran-pemikiran manusia sebelumnya yang tercantum dalam filsafat ilmu. Karena manusia bersifat cenderung ingin tahu, maka dengan didasari dengan teori-teori yang telah dimunculkan oleh pemikir-pemikir sebelumnya, maka manusia saat ini berusaha untuk menciptakannya ke dalam bentuk yang lebih nyata. Terima kasih. Sekian pemaparan makalah kami terkait The Nature of Science, Knowledge, and the Role of Theory dan peran filsafat dalam perkembangan iptek. Selanjutnya, apabila ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman, kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin bisa menambahkan. Jadi peran ilmu dalam pengembangan pengetahuan secara ilmu. Itu ilmu itu harus kita kembangkan secara ilmu. Maka di sana nanti ada ilmu itu yang bersifat instrumental dan ilmu yang bersifat faktual. Instrumental ini sebagai alat. Jadi ilmu itu sebagai alat dan harus kita buktikan kebenarannya supaya proses aksiologi kemanfaatan itu bisa diyakini kebenarannya. Tapi kalau faktual itu berdasarkan fakta-fakta kesepakatan kita tinggal mengakui. Karena kesepakatan mengakui kebenaran ilmu itu. Sebagai contoh saja yang faktual, ini yang sudah bukan menjadi milik kita. Pancasila itu sebagai alat pemersatu bangsa. Statement ini bahwa ilmu Pancasila itu secara faktual berdasarkan kesepakatan. Bukan keyakinan, bukan kesepakatan. Kamu sepakat tidak kalau Pancasila itu sebagai pemersatu bangsa? Sepakat tidak ya? Sepakat. Tanpa ada kajian lebih lanjut ya, tanpa meragukan.
Itu namanya faktual. Faktanya seperti itu. Kita sepakati aja. Tidak perlu kita kaji secara berdele-dele, sepakat. Tapi kalau ilmu sebagai instrumental, alat, segala sesuatu kalau namanya ilmu harus dibuktikan, dikaji secara ilmiah dengan metode-metode yang sudah disepakati juga. Metode ilmiah otomatis itu namanya instrumental. Bagi contoh saja yang kemarin Fajar memberikan contoh air. Air itu sangat bermanfaat. Kalau hanya yakin saja atau sepakatan memang manfaat air itu banyak sekali. Tapi sebenarnya air itu kalau diurai itu banyak mengandung hal-hal yang luar biasa. Bahkan tubuh kita itu bisa dikatakan 70% dari air. Kehidupan manusia itu juga tergantung dari air. Maka itu air bersih itu menjadi kebutuhan manusia, air bersih itu. Maka itu kalau di kota ini sebaiknya minum air itu memang harus selektif. Karena tetangga kita antara toilet dengan sumber air yang misalkan sumur bor ini bisa resapan toilet itu masuk ke air kita. Ini kan bahaya juga. Itu disitulah ada namanya PDAM dan sebagainya. Itu dalam rangka memfilterisasi secara ilmiah bahwa air luar biasa kebutuhannya, kemanfaatannya. Sehingga kalau kita ingin sehat, ya air pertama kali harus kita seleksi. Minum-minuman itu harus hati-hati. Misalnya yang tersedia di supermarket itu kan banyak minum-minuman dengan berbagai variasi. Apakah itu sudah kita buktikan bahwa air yang kita minum itu steril dari berbagai macam sumber kebutuhan yang diserap oleh tubuh kita? Itu namanya bahwa ilmu sebagai instrumental harus dibuktikan kebenarannya. Tapi kalau secara faktual kita harus minum tanpa mengkaji. Apa yang kita minum itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan tubuh manusia. Itu kalau kita melihat ilmu sebagai faktual, itu sebagai ilmu yang tidak perlu kita kaji lagi. Ini tergantung kita. Tapi kalau ilmu sebagai instrumental, walaupun air dibutuhkan harus dikaji. Apakah air yang seperti apa yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, di samping manfaat-manfaat yang ini tambahan saya, di samping air secara substansi, material, dan sebagainya. Itulah tambahan saya, mungkin bisa untuk memulai dialog ini, karena ilmu itu sendiri butuh kajian yang mendalam. Sesuai dengan pengetahuan ilmiah yang tadi sudah terurai oleh kelompok ini, ya, oleh kelompok ini tadi sudah terurai. Ilmu sebagai proses berupa aktivitas kognitif intelektual, ilmu sebagai prosedur berupa metode ilmiah, dan ilmu sebagai hasil atau produk berupa pengetahuan yang sistematis. Ini adalah tentang ilmu. Ini supaya kita nanti tidak salah. Ada juga tadi yang tanya ke saya, Pak, bagaimana kaitannya ilmu dengan ilmu ma'rifat, keberadaan Tuhan kita? Gimana itu mengkaji secara ilmu? Dan saya jawab, kalau yang tanya anak SD, ya anak SD kalau tanya kan kurang mandiri terus dihentikan apa? Tidak ada
tidak puas gitu ya. Tidak puas, katakanlah. Kita bertanya ulang. Meja. Meja itu adakah yang membuat? Siapa yang buat meja? Manusia kan? Manusia. Terus manusia itu siapa yang buat? Itu kalau ilmu sebagai instrumen, tanya terus. Meja yang buat manusia. Lah manusia yang buat siapa? Kalau anak kecil yang jawab, yang buat ya bapak ibu kan gitu ya. Terus tanya lagi, bapak ibu siapa yang buat? Kakek nenek. Kakek nenek. Terus kakek nenek siapa lagi yang buat? Waduh, ini bojok-jokannya Mbah Nabi Adam kan gitu ya. Terus Nabi Adam siapa yang buat? Ilmu menjadi bagian dari kehidupan dan sebagai pencerah kita. Harus memberikan suatu dampak yang menyenangkan, mensejahterakan dan menambahkan hidup kita. Maka itu tatkala kita takut dengan bahaya komunis, ini sudah ketinggalan zaman. Di RRC Cina yang dulu Mao Zedong lahir di sana, komunis di sana itu sudah hilang. Karena dengan adanya filsafat ilmu, orang Cina sana sudah tidak percaya lagi bahwa manusia itu sebenarnya bukan ateis, mempercayai segala sesuatu yang ada. Korea yang dulu bang komunis sekarang sudah hilang. Tapi sebaliknya, yang dulu masyarakat agamis malah jadi ateis. Jadi mungkin apa ya, seperti yang itu ya, roda itu ya, ber di atas, di samping, ber di samping apa? Di bawah, ber di bawah apa? Sirkulasi. Itulah sebenarnya ilmu yang selalu berputar-putar. Kalau kita tidak memahami keberadaan ilmu itu sendiri, maka hati-hatilah kita untuk memperoleh ilmu supaya ilmu kita itu tidak sesat. Justru dengan orang mempunyai ilmu akan bisa mendamaikan hidupnya, akan mensejahterakan hatinya, dan akan mendapatkan keilmuan itu sendiri, yaitu adalah dan maka itu Islam saat kita sholat, orang itu selalu membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, ibadahku, wa mamati matiku, wa mahyaya dan hidupku, semuanya kita serahkan kepada Allah. Jadi kita tidak perlu memikirkan terlalu jauh apa yang kita lakukan. Semua itu adalah milik Allah dan kita serahkan. Dan kita tidak peduli terhadap lingkungan kita manakala berbeda pendapat dengan kita. Karena manusia diciptakan berbeda-beda. Kalau sama itu kebetulan untuk mendamaikan. Siapa yang bisa mendamaikan diri sendiri? Siapa? Orang lain atau diri kita? Siapa yang bisa mendamaikan diri sendiri? Kita sendiri. Bisakah suami mendamaikan hati kita? Tidak bisa. Anak tidak bisa. Karena anak itu juga kadang-kadang merepotkan juga. Tidak bisa mendamaikan. Menyulitkan iya. Tapi tidak bisa mendamaikan. Yang bisa adalah diri kita sendiri manakala kita itu dekat dengan Tuhan kita. Siapapun tidak bisa. Istri, suami juga tidak bisa. Bisanya ya hanya jagungan saja. Siapa tahu hati orang. Itulah perlunya ilmu
yang kita kaji hari ini bahwa ilmu itu adalah benar-benar menjadi pemicu hati. Manakala ilmu yang kita dalami, kita pilih ilmu yang bermanfaat, khususnya dari sisi aksiologi, etika keilmuan, ilmu yang benar, bukan ilmu yang sesat. Karena etika itu hanya memilih benar dan salah, baik dan buruk. Tapi etika keilmuan dari segi etik akan memberikan dampak yang indah, dampak yang damai, dampak yang semuanya adalah itu dari sisi aksiologi. Itu tambahan saya. Jadi memang menarik ilmu ini untuk dikaji dari pengetahuan ilmiah. Maka di situ dalam topik ini adalah judulnya adalah di sini apa? The Nature of Science. Ilmu tentang alam, ilmu pengetahuan tentang alam. Konsep alam jangan sampai dimaknai hanya IPA saja, tidak. Alam itu ya alam semesta, di sana termasuk seisinya. Dalam bahasa Islami adalah rahmatal lil alamin. Harus bisa merahmati semua alam. Itu tidak hanya merahmati manusia, juga non-manusia. Maka itu saya kalau punya, kebetulan kucing saya ini sakit kecil, kucing Jawa loro, kita obat nih. Karena saya harus bisa merahmati. Dia saya opnamakan. Kucingnya dijual tidak laku wong cilik. Ini diopname yang tak 300. Aduh, ini pikir saya ketahui layu opnamenya aku salah. Itu karena kita menyintai kucing dari sisi apa? Rahmatal alam. Harus bisa membahagiakan alam. Dan saya yakin kucing ini adalah hal yang keramat menurut saya. Saya takut juga. Bagaimana caranya kucing saya ini bisa sehat, bisa senang. Saya punya kucing satu kecil yang dulu yang babunya itu meninggal dunia. Ini anaknya kecil. Ini adalah bentuk salah satu upaya untuk rahmatal lil alamin. Walaupun kucing kecil kalau dijual tidak laku, tapi biayanya melebihi harga jualnya. Diberikan orang pasti tidak mau. Karena kecil. Ya. Ini sekarang di dekat saya ini, kucing saya ini selalu dengan saya mendekatkan. Kalau tidur itu ya senangannya di pas saya, tidak tahu ya. Ini kucingnya, ini kecil. Mesti jejer saya, tidak tahu. Ini kalau sakit ya saya obatkan, makanannya ya saya belikan ke toko. Makanan itu 50.000 ya, nanti 1 minggu aja beli makanan ini jualan ya. Ini adalah bentuk wujud apa? Kecintaan terhadap apa? Kucing kecil yang harus kita rawat. Itu tambahan saya. Monggo silakan bertanya. Baik, terima kasih. Bu Cipta, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau menambahkan? Iya. Terima kasih. Izin bertanya kepada Profesor Dr. Muhammad Zainuddin terkait dengan pembahasan yang kemarin Bapak ini. Kalau di daerah selatan ini mungkin Bu Arin tidak asing ya, kalau di daerah selatan itu ada budaya namanya siraman gong Kiai Prada. Nah, kalau ini sudah mendekat jari itu, kalau di Ludoyo itu sudah banyak yang itu ya, dagangannya itu sudah mencicil untuk dijajakan di pinggir-pinggir jalan. Nah, ketika sudah tiba saatnya, ini SD-SD yang berdekatan dengan Ludoyo, ini kalau di Binangun, itu yang daerah barat, itu kalau sudah sampai
timingnya untuk siraman gong cai prada, ini anak-anak itu tanpa izin itu sudah otomatis menyaksikan prosesi tersebut ini Bapak. Jadi misalnya kalau guru-guru datang, itu anak-anak juga di kelas itu hanya sebagian kecil saja yang hadir. Nah, kaitan dengan itu kemarin kita kan membahas tentang image of nature gitu kemarin. Nah, Image of science. ya image of science. Nah, itu nggih. Nah, kalau siraman gong cai prada ini mungkin secara epistemologi kan tidak bisa dibuktikan. Tetapi secara aksiologi ini mungkin penduduk di sekitar situ, bahkan bukan saja penduduk di sekitar situ, ini 2 hari sebelum hari H itu orang-orang dari luar daerah itu ada yang nginep di pasar di sekitar situ, karena ketika menyaksikan siraman gong cai prada itu, airnya itu katanya bisa untuk apa itu ya, untuk kesehatan, untuk rezeki dan sebagainya. Itu kalau aksiologi menurut yang hadir di situ, ngaten nggih Bapak. Nah, sebenarnya ini bagaimana nggih? Ini apakah juga termasuk filsafat? Terus bagaimana kita menyikapi tentang hal ini, Prof? Ini mohon petunjuknya. Oke, terima kasih. Tadi saya katakan bahwa ilmu itu ada karakter namanya ciri ilmu sebagai pengembangan ilmiah itu sebagai instrumental, instrumen alat. Ya, alat itu yang perlu kita buktikan keberadaannya secara epistemologi. Dan yang kedua, secara ciri khas ilmu adalah sebagai faktual. Kita yakin saja, tidak usah dibuktikan, yakin tidak aja. Nah, kita sebagai seorang belajar etika keilmuan, maka apa yang dikatakan oleh Cipta tadi, ilmu sebagai instrumental, harus dicari bukti-buktinya. Apa betul bahwa Mbah Prada itu bisa menjadikan awet muda? Kalau memang bisa, orang yang dekatnya Mbah Prada itu tidak mungkin mati ya, terus hidup terus. Ya. Kan hidup, awet muda, dan misalnya awet muda tidak pernah tua, terus hidup. Ini kan butuh jangan-jangan itu kesalahan fundamental dari nenek moyang kita, yang mana ilmu dianggapnya sebagai faktual. Kita yakini, kita sepakati, terus kita lakukan dan kita menjalankan. Itu yang sebenarnya harus kita kaji ulang. Nah, untuk itu mari kita berpikir di dalam ilmu, pengembangan ilmu ada 2 tadi yang saya katakan sebagai instrumental, alat saja. Ilmu itu sebagai alat pembenar untuk memberikan pencerahan kepada kita dan kita menjadi yakin dengan bukti-bukti yang ada. Pertanyaannya, apakah Mbah Prada itu bisa mendatangkan kemaslahatan? Bisa memberikan obat yang orang sedang sakit? Kalau memang bisa, kenapa tetap bangun rumah sakit? Ya, mestinya ditutup saja. Lebih baik Mbah Pradanya pindah ke rumah sakit. Semua orang waktu mengatakan bahwa namanya alat untuk mengisi bahan itu misalnya aja kalau untuk apa itu alat isi air yang itu apa namanya galon-galon itu ya, yang besar itu ya, nyimpen itu saja, tidak perlu terus melakukan opname. Kalau gitu ya fakultas kedokteran ditutup ya, karena sudah cukup Mbah Prada kan gitu ya. Ini yang harus kita kaji dan kita berikan satu fakta-fakta yang menurut saya ilmu jangan dipandang sebagai fakta, tapi instrumental. Ilmu itu alat. Alat untuk apa? Memberikan kajian secara perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang akhirnya alat itu memberikan kedamaian dan kemudahan.
bagi yang memiliki ilmu. Bukan hanya sekedar faktual, kecuali yang tadi saya katakan, Pancasila sebagai apa? Pemersatu bangsa. Disepakati. Tapi kamu yakin ya, Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa? Tidak ada lainnya. Orang ditangkap oleh Pak Polisi. Karena bangsa kita sudah terlanjur secara faktual bahwa Pancasila sebagai alat Pemersatu. agar NKRI bisa utuh. Yang akhirnya salah satunya alat yang disebut dengan apa? Secara faktual apa namanya? Pancasila sebagai alat pemersatu. Ini kok jadi bisa dikaji secara apa? Epistemologi. Diyakini. Sekarang kembali pertanyaan tadi. Bagaimana menyikapi seperti itu? Kita sebagai masyarakat yang perlu memberikan contoh-contoh dan memberikan bukti-bukti secara yang tadi namanya baik kognitif atau intelektual. Tadi gitu. Secara kognitif logika kita, intelektual secara nalar kita, intelek kita dengan bukti-bukti yang ada. Apakah Mbah Prada itu bisa mendatangkan kedamaian umur panjang? Gimana kira-kira menurut yang hadir ini? Yakin enggak? Gimana Bu Ari yang tanya depan? Yang meyakini mungkin iya, yang meyakini mungkin. Yang meyakini pasti sirik itu ya. Tidak ada kaidah yang meyakini, ya, tidak ada. Dan buktinya bisa tidak dibuktikan itu? Jangan-jangan itu image of science. Kesalahan-kesalahan yang fundamental bagi nenek-nenek moyang kita yang sudah dibuat sejak lama sehingga sepertinya itu menjadi kajian yang benar. Sepertinya Nyai Roro Kidul. Adakah Nyai Roro Kidul? Pernah dengar kata-kata Nyai Roro Kidul? Iya, pernah Pak. Ada enggak? Iya, sering. Loh, saya tanya, ada enggak Nyai Roro Kidul? Mitosnya Kurang ada. tahu. Mitos. Mungkin di sana ada kerajaan Pak. Loh, kok malah ini kerajaan tambah? Kalau lihat-lihat di YouTube. tentu ada kok ada kerajaan. Karena kan kita harus percaya hal-hal gaib juga Pak. Wah, ini yang gaib ini. Itu tidak ada Nyai Roro Kidul itu. Kerajaannya ya tidak ada. Nyai Roro Kidul renek kok kerajaan ngendi mah. Tidak ada. Itu adalah image of science. Tidak ada. Kalau setan ada ya. Iblis ada iya. Tapi kalau Nyai Roro Kidul tidak ada. Jangan sampai kita berdoa mudah-mudahan orang itu katanya akhirnya kita jadi orang yang sakti. Tidak ada. Kemudian di sana ada ombak yang besar, itu katanya miliknya Ergo. Tidak. Memang secara ilmu kelautan dan ilmu anatomi tentang batu-batuan, Blitar Selatan itu batu-batuannya besar-besar. Dan begitu ada ombak, dipengaruhi oleh musim, memang itu ombaknya besar, itu bisa dikaji secara epistemologi. Bukan itu miliknya Roro Kidul. Coba laut-laut yang tidak ada ombak pasti batu-batuannya kecil dan bahkan tidak ada. Itu secara ilmu. Jangan malah mitos itu dibesar-besarkan. Lah ini ternyata yang membesarkan ini guru SD yang dinas di Brangkidul, sehingga nanti image of Science. kesalahan-kesalahan nenek moyang diperkuat oleh guru-guru, diajarkan kepada muridnya, muncullah Mbah Prada bisa mendatangkan apa? Keberkahan. Keberkahan. Ini sebenarnya tugas kita.
untuk belajar etika keilmuan. Bisa diterima ya? Kamu Ya, Pak, kalau misalnya mitos itu keyakinannya dipercaya? itu bukan pada Nyi Roro Kidulnya, tapi memang mungkin di sana itu ya, atau mungkin ya dia itu adalah jin atau setan, itu bagaimana, Pak? Ya, jin setan ini dasarnya Roro Kidul. Ning ngurimu ki ana jin kuwi. Nyapa dadak ning Roro Kidul. Di muka kita, di sekeliling kita sudah ada jin, tidak perlu ada-ada. Nyapa dadak teko Roro Kidul. Alamnya yang Berbeda. dengan kita. Tidak usah jauh-jauh. Di sekitar kita itu ada, cuma kita lain alam. Sehingga kita tidak tahu. Kalau saya itu pernah membaca itu memang katanya kerajaan jin atau setan itu di atas air itu, Itu Pak. yang namanya emit of science. Oh, itu imitas. Kerajaan mana? Saya ingin tahu rajanya siapa. Terus kapan raja itu berdiri? Terus anggota kerajaannya siapa? Itu kan mitos dibuat-buat oleh si pengarang. Biar yang baca senang gitu. Wah, ini rupanya kan pengaruh ya ini. Maksud saya bukan pada itunya, Pak. Saya kalau tidak salah pernah membaca tulisan apa itu menjelaskan bahwa kerajaan setan atau jin itu memang ada di atas air gitu loh, Pak. Enggak ada, saya enggak pernah baca. Oh, saya pernah Kerajaan baca. setan yang atas air itu enggak ada. Alamnya setan itu ada, cuma alamnya berbeda dengan apa? Alam kita. Kalau di sana itu mungkin ada tata pemerintahan, walau alam saya. Tapi yang jelas dia beda alam dan kita tidak perlu belajar alam dia. Nanti merepotkan kita. Belajar alam kita saja sesama manusia wahai setengah mati lah, apa tidak belajar alam jin yang katanya punya kerajaan dan bisa gini bisa itu kan cerita. Saya bertanya, siapa yang buat cerita itu, jin atau manusia? Siapa yang buat cerita itu? Manusia, Pak. Manusia kok tahu cerita, pernah bergaul satu rumah dengan jin itu? Itu kan mitos supaya bukunya laku jual gitu ya. Wah, ini rupanya orang yang ngubah ini memang sulit itu, merubah mindset kita ini sulit karena sudah yakin dari pemberitaan nenek moyang. Bisa ini menerima, Prof? Ya. Profesor, Iya, itu Pak. berarti sama seperti nganu nggih, itu yang sedang santer itu apa? Atlantis yang ada di Indonesia, Atlantis. Betul. Sama juga segitiga Bermuda itu loh, Pak, yang sampai sekarang juga belum istilahnya dasar namanya kok banyak pesawat atau kapal yang hilang di sana itu kan sampai sekarang juga belum istilahnya secara keilmuan juga kok belum bisa dijawab itu, Pak. Saya juga penasaran. Mungkin di sana itu karena banyak batu-batu karang yang keras-keras. Begitu kapal jatuh, langsung remek. Memang karangnya besar-besar, seperti ombak itu. Coba kalau jatuhnya itu di lautan-lautan yang tidak banyak karangnya, maka jatuh kapal apalagi di laut itu dalam, maka masih utuh kapal itu. Itu secara epistemologi. Ini yang apa ya? Itu belajar ilmu. Maka itu ilmu-ilmu itu luar biasa. Ilmu Tuhan itu luar biasa. Ibaratnya lautan sebagai apa namanya? Isinya ranting-ranting ini sebagai penanya tidak cukup untuk menulis begitu besarnya, begitu banyaknya ilmu dari apa? Tuhan yang nyata. Untuk membedah ilmunya Tuhan. Seandainya laut sebagai apa? Tintanya, ya, tintanya.
Bisa diterima ya penjelasan saya? Saya khawatir Image of Science ini dikembangkan oleh guru SD sehingga anak-anak kita diliburkan harus ikut Mbah Prada supaya awet muda, dapat berkah, rezekine akeh, seuripe penak. Wah, ini bahaya ini ya. Gitu. Tapi memang itu Pak, Di setiap kegiatan itu mesti libur Pak, untuk SD-nya Pak. Nah ini tugas kita menyampaikan pada anak-anak bahwa itu adalah image of science. Kesalahan-kesalahan yang fundamental diberikan contoh-contoh yang real agar dia tidak percaya. Kalau ingin ke sana bukan mempercayai, hanya sekedar lihat-lihat mau beli mainan hanya itu aja. Di sana banyak orang jualan mainan gitu aja. Bapak di daerah Kelurahan Blitar itu kalau ada acara bersih besok, itu kan anak-anak diliburkan untuk melihat ya, katanya itu dengan alasan nguri-nguri budaya gitu loh Pak. Ya silahkan kalau budayanya diuri-uri, tapi jangan sampai ada keyakinan itu ada unsur-unsur mitos. Itu yang tidak boleh. Kalau budayanya baik, misalkan aja budaya selamatan, bensin luwe-luwe malih oleh berkat akhirnya warak ora apa-apa lek luwe. Kan namanya selamatan. Definisi selamatan itu kan menyenangkan orang lain. Tidak harus pakai berkat. Di rumah beli mebel-mebel yang baik. Kemudian niat saya nanti kalau punya tamu ben lungguh nih ini mentul-mentul. Akhirnya tamuku seneng. Itu selamatan namanya. Selamatan itu menyenangkan orang lain. Di sana juga gitu. Engko sing teko gendurenan, akhirnya anak-anak muda wong sitok ingkung sitok kan senang. Itu namanya selamatan. Boleh itu. Budaya diuri-uri, tapi yang tidak boleh adalah image of science. Akidah yang menyatakan itu akan menjadi kesan yang mana dengan adanya itu hidupnya mudah, akhirnya apa? Rezekinya menjadi apa? Tambah, itu yang tidak boleh. Itu harus dihapus itu, image of science. Bisa difahami ya? Loh Pak Yuyun dulu kok waktu awali kok Yorono? Itu hanya untuk memberikan dukungan budaya, bukan dukungan akidah, bukan. Dan saya ingin menyenangkan orang lain dengan cara selamatan. Terus dikajat nih, ingkungi yo enak-enak aku mangan. Jadi selamatan. Selamatan ini definisinya menyenangkan orang lain. Omahe ning ngarep omah digawe taman. Akhirnya indah, orang yang datang bertamu kok apik men yo seneng. Itu namanya selamatan. Jadi selamatan itu definisinya apa? Menyenangkan orang lain. Bisa dipahami ya? Oh bukan dong yakin angel duai berarti ya angel ini barang yang percaya ya. Malah melestarikan hal-hal yang image of science harus dilakukan. Secara keilmuan itu adalah bukan faktual tapi instrumental, alat. Namanya alat itu ya alat. Siapa yang main alat? Manusia. Untuk apa itu? Kalau niatnya untuk budaya, menyenangkan orang lain, tapi bukan untuk mitos apalagi kultus, itu yang tidak boleh. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo. Ini ke Bu yang presentasi tadi ya, Bu Sivi. Ya, Bu Sivi, monggo. Bu Sivi. Ini Bu tadi apa presentasi yang panjenengan berdua jelaskan itu kan kita membahas tentang apa namanya the nature of scientific apa namanya hakikat pengetahuan ilmiah. Oke. Ilmiah ya. Kita saya ambil contohnya
bagaimana ketika kita menemukan suatu kejadian atau fenomena yang di luar apa namanya, di luar yang sudah disepakati, di luar kebiasaan, seperti contoh perkembangbiakan pisang itu yang bertunas, terus pisang itu ontongnya satu, terus ketika menemukan ontong dua, atau bahkan yang lebih yang contoh lagi saja, kita tahu di SD itu di sains itu anak SD, anak manusia, maksud saya manusia itu mengalami masa pubertas itu pada umur-umuran itu. Terus ada yang di luar umur itu lebih cepat atau lebih lambat, dan mungkin yang terakhir yang agak apa namanya, anak sekarang dapat informasinya macam-macam. Kita tahu kalau perempuan itu ciri-cirinya seperti itu, laki-laki itu seperti itu. Nah, ketika ketemu kasus yang seperti siapa itu pokoknya kita yang jadi tentara, Aprilia Manganang menjadi Aprilio Manganang itu, ketika kita menemukan hal-hal yang di luar kesepakatan, di luar sains yang sudah disepakati, itu kita harus bagaimana ke siswanya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Imam. Mungkin saya sedikit memberikan jawaban, nggih. Nanti mohon dikoreksi, nggih, Prof. Ya, oke Bu. Mungkin seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya ilmu itu sebagai prosedur. Memang kalau sekarang yang kita amati itu banyak sekali, nggih, seperti yang jenengan jelaskan tadi tentang pisang yang bertunas, ya tadi, nggih, atau contohnya tadi pemain voli itu, nggih. Mungkin kita memberi gimana, nggih? Mencari ilmu. Seperti tadi prosedur, berarti kita harus menentukan prosedurnya, langkahnya, atau tekniknya supaya kita mendapatkan ilmu itu secara utuh. Mungkin kita bisa mencari seperti Manganang itu. Kalau misalkan anak-anak itu kan hanya mendapatkan, loh, kayak lo mama nih dia itu cowok tapi kok cewek. Nah, di situ mungkin kita bisa menjelaskan untuk proses dia itu kok berubah jadi perempuan, itu kan melewati proses-proses. Nah, itu mungkin nanti kita bisa menjelaskan ke anak-anak secara bahasa untuk mudah dimengerti oleh anak-anak. Gitu Pak mungkin. Mungkin Bu Silvi bisa menambahkan. Ya, Bu Eni, terima kasih. Untuk pertanyaan dari Pak Imam tadi, untuk IPA, nggih Pak, IPA di SD. Jadi tadi ada perkembangbiakan makhluk hidup, tadi sudah disepakati. Terus ternyata tiba-tiba ada fenomena, misalkan pohon pisang tadi, itu cara menjelaskan ke anak-anak ya kita beri pemahaman, kita beri penjelasan kalau ada misalkan tidak semua pohon pisang itu seperti itu, ada beberapa pohon pisang yang seperti itu. Terus tadi juga misalkan masa pubertas itu ada yang di usia mungkin di usia 9 tahun sudah mengalami masa pubertas, tapi ada juga anak yang mengalami pubertas di usia lebih dari 9 tahun, kan berbeda-beda. Jadi kita juga memberi penjelasan kepada siswa bahwa setiap anak itu berbeda. Jadi masa pubertasnya itu tidak ditentukan atau tidak harus sama. Misalkan umur 9 tahun itu sudah pubertas, tapi tidak. Jadi sesuai perkembangan anak-anak masing-masing. Jadi berbeda setiap anak. Terus yang ketiga tadi, fenomena dari pemain voli tadi Aprilia Manganang yang dulunya perempuan sekarang menjadi laki-laki. Ya sama kita jelaskan ke anak-anak kalau
ada yang namanya apa ya istilahnya, saya lupa itu apa, kayak Kelainan bawaan mungkin Bu. kelainan ya, kelainan. Jadi itu muncul ada orang, itu tidak semua orang juga mengalami, jadi hanya beberapa kasus, contohnya tadi yang Aprilia tadi itu kelainan. Mungkin kita jelaskan ke anak-anak secara seperti Bu Heni, yang Bu Heni katakan tadi, secara apa, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak-anak. Mungkin seperti itu Pak Imam. Ya ini menarik ya. Memang Makalia itu kan dulu perempuan. Terus berubah jadi apa? Laki-laki, Bapak. Dulu juga ada namanya Dorse. Pernah tahu ya Dorse? Dorce. Lama-lama itu toh, Pak. Perempuan. Itu kan Gender. kalau itu kan operasi, Pak. Operasi. Tapi kan dulu perempuan. Ingin jadi apa? Dulu laki-laki. Dulu laki-laki, Pak. Kalau yang ini karena penyakit bawaan tidak sempurna gitu loh, Pak. Dorce itu dulu laki-laki ya? Iya. Jadi perempuan. Terus operasi itu ya? Itu kalau Dorce sadar ingin mengubah diri, Pak, itu. Nah, itu ya bisa, tapi si satu yang tidak bisa hamil ya. Laki pengen jadi apa? Perempuan. Sehingga organ-organnya dirubah. Tapi gayanya ya bangga kayak cak lanang. Suaranya tetap gede kayak wong lanang. Cuma alat kelaminnya sudah berubah. Akhirnya dia tetap gayanya seperti perempuan, tapi organ-organnya tetap tidak bisa, walaupun berubah perempuan tapi masih tetap laki-laki karena apa? Dia tidak bisa hamil. Ini kan itu sama, jelaskan aja bahwa ada hormon-hormon yang bisa merubah perempuan berubah jadi apa? Laki-laki. Atau mungkin Manggarai apakah organ-organ alat kelaminnya juga berubah? Saya tidak tahu itu. Berubah enggak? Sudah Kalau ada, itu tapi ada. Kayak tertutup gitu loh, Pak. Jadi sampai bidan yang menangani lahir itu dianggap perempuan karena lek lanang kok enggak sempurna gitu, tapi lek perempuan kok ya enggak kayak perempuan gitu loh, Pak. Jadi itu yang dibetulkan itu. Oh, itu. Itu namanya kelainan. Dan dunia itu mesti ada yang kelainan, baik di tumbuh-tumbuhan atau di manusia. Berikan contoh saja yang real. Pada hakikatnya yang normal itu adalah apa? Ya seperti kamu itu normal. Laki-laki, perempuan, perbedaannya dari sisi pakaian, kemudian dari sisi pergaulan, dari sisi etika dan sebagainya. Berikan contoh-contoh. Tapi jangan sampai kita vulgar, lanang ini ngono kae, jangan. Tapi dari ciri-cirinya saja. Supaya dia meyakini bahwa dirinya itu laki-laki dan yang satu itu dirinya perempuan. Dari contoh-contoh ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh laki dan yang laki tidak dimiliki oleh apa? Perempuan. Dari sisi mungkin rambutnya, suaranya, terus ini apa namanya? Gulumenjing ya. Nah, itu berikan saja contoh-contoh itu supaya dia yakin lah aku laki. Nah, yang satu yakin lah dirinya apa perempuan. Nah, seperti Pak Imam Musta ini ya yakin lah laki ya. Yang penting itu sejak kecil harus diyakinkan murid-muridnya. Jangan sampai tidak yakin terhadap dirinya laki-laki atau dirinya apa? Perempuan. Cipta yakin ya lek perempuan ya. Yakin berapa ini sudah tadi 3 ini? Wah, yakin. Saya yakin saya laki-laki. Sampai 15 maksudnya enggak yakin ya. Jadi itu yang penting. Ciri-ciri itu disampaikan pada anak-anak. Supaya anak-anak lupa itu kok laki-laki tapi gaya kok perempuan. Lah ini itu berarti ada kelainan.
karena kelainan perlu ada penyembuhan-penyembuhan dibawa ke psikolog atau ke pihak-pihak yang menangani itu. Berikan pada dia, cukup gambar-gambar. Kalau contohnya di sekolah Anda ada gambarnya. Ini orang kelainan, orang laki-laki gayanya perempuan, atau orang perempuan gayanya seperti apa? Laki. Berikan contoh-contoh supaya yakin, supaya tidak terjadi persepsi bahwa ilmu itulah yang bisa memperjelas dan ilmu itulah yang menjadi terang benderang tentang keilmuan, supaya yakin. Insya Allah bisa. Ya. Itu tambahan saya. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih Bu Eni, Bu Silvi. Permisi Prof, mau menanggapi Pak Imam tadi. Enggak. Kebetulan famili saya ada yang seperti yang dikatakan Pak Imam tadi, memiliki kelaminnya ganda. Dari kecil itu enggak kelihatan, awalnya laki-laki. Terus semakin besar, nyen sewu, kalau pipis itu merembes. Jadi enggak lewat alat kelamin laki-laki, enggak lewat kelamin laki-laki itu. Jadi merembes ke bawah gitu. Ternyata setelah diperiksakan itu ada kelaminnya perempuannya itu double, jadi 2 kelamin, laki-laki dan perempuan. Akhirnya dibawa ke Surabaya, dicek. Di sana itu ternyata alat reproduksinya ada 2. Terus mempunyai rahim juga yang berkembang. Sama dokternya pun juga bingung. Awalnya laki-laki tulen, gimana ya? Ya bagus, anaknya seperti laki-laki, terus semakin dewasa itu anaknya seperti anak perempuan, tapi tubuhnya itu laki-laki, gembul gitu. Itu famili saya sendiri, Prof. Sampai sekarang pun menunggu dioperasi. Ya, menunggu dominan mana sifatnya yang harus dihilangkan. Antara yang perempuan atau laki-laki itu. Hampir sama seperti Manganang itu. Kelihatannya pas waktu sudah dewasa begitu, Prof. Oh ya. Tapi sekarang masih double itu ya? Ya, masih double sampai sekarang. Karena belum bisa memutuskan itu tadi. Sekolah di mana? Sekarang itu sekolahnya di mana? Di Tulungagung sana. Kebetulan famili suami saya. Kuliahnya sudah kuliah? Masih SMA. Dulu itu ketahuannya waktu SMP kalau nggak salah, SMP atau SD kelas 6 begitu. Sekarang SMA ya? Nggih, SMA. Orang tuanya itu enggak begitu memperhatikan anak itu seperti itu, tahu-tahu kok merembes gitu loh, terus cerita-cerita akhirnya diperiksakan. Jadi ada 2, memang ada 2. Tubuhnya pun itu di dadanya itu berbulu gitu, tapi itu seperti ada fisiknya itu mirip anak perempuan, itu ada sisinya yang seperti anak perempuan begitu. Ini luar biasa itu ya untuk. Itu langka, Prof. 1001 itu katanya dokternya yang di Surabaya itu. Semua saudara nangis waktu itu. Enggak apa-apa. Kenapa harus ditangisi? Memang kondisi faktanya seperti itu. Ya, saya yakin bisa. Nanti ada dokter yang bisa menangani itu supaya menjadi satu jenis kelamin. Jadi organ mana yang dimatikan dan itu bisa dengan kecanggihan teknologi. Itulah sekarang ilmu untuk pengembangan teknologi, mana yang dimatikan. Sehingga anak itu dominan tadi betul, dominan laki atau dominan apa perempuan. Kalau saya itu upama 50-50 lebih condong dominan laki-laki saja. Tapi dia punya rahim, Bro. Ya rahimnya dimatikan. Di dalam perut dioperasi supaya dimatikan untuk organ perempuan. Sehingga yang laki-laki itu dimunculkan. Harus rela. Dua-duanya repot gitu ya. Bar laki malih perempuan. Aku bar perempuan waleh aku pengen laki-laki, wah repot itu ya. Tapi bisa dengan ilmu ya, di mana ilmu adalah bisa menyelesaikan adanya perkembangan teknologi, bisa dokter bisa, cuma dokter itu harus
belajar ulang karena belum menemukan model seperti itu. Bisa. Tidak usah khawatir, pasti bisa. Oke, siap Prof. Terima kasih. Bisa. Yang penting ayah ibunya siap, itu hal biasa. Kelainan itu bisa. Seperti hanya pisang tadi, biasa itu ya. Pisang, kemudian binatang, itu ada itu. Binatang itu juga ada. Ada lagi? Monggo. Sudah cukup ya, ini jam 4 ya. Tolong untuk kelompok 3 ini makalahnya diupload di Sepejar dan ini kopinya itu diupload juga di Sepejar. Supaya kita punya bahan bahwa kita sudah diskusi dengan enjoy, dengan enak membahas tentang ilmu. Utamanya Nature of Science dalam pengembangan ilmiah. Bisa terrealisasi. Menarik ini ya. Ini leneng SD kan tidak tahu disusah ini ya toh. Ngomong ini ya tabu ya di SD. Ini kan pengembangan keilmuan. Bagus sekali. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bisa diakhiri ya. Ya. Tadi ada teman mikir pertanyaan, Pak. Ini tentang perkuliahan kita. Di Sepejar ini menurut teman-teman yang sudah itu ada beberapa tugas yang batas waktunya, ada tugas berapa, mohon ya dibantu saya. Ada 5 tugas, Pak. 5 tugas. Ya, 5 tugas merangkum tugasnya sama. Tugas 2 sampai tugas berapa? Tugas 5 atau berapa itu 1 sampai 5. batas waktunya kok sama ngoten, Pak? Itu Ya, apa memang 8. harus sama atau Itu kan gini ya, itu karena buka saya itu baru, nanti kita buka ulang. Seperti yang kelompok 1 ini kan kadang-kadang tugasnya itu sudah habis, sehingga kita tidak bisa memasukkan makalah itu atau tugas itu. Nah, tugasnya nanti sesuai dengan yang kita sepakati di sini. Cuma memasukkannya memang namanya IT itu kadang-kadang kita batasi masuknya itu jam 12 malam. Lalu kadang-kadang itu belum jam 12 malam sudah berakhir. Gitu ya. Nanti kita lihat nih, nanti saya lihat nih lagi. Ya. Yang penting mungkin yang kelompok 4 saja, ini yang kelompok 3 ini saya kira bisa dimasukkan. Tapi yang kelompok 1, 2 karena sudah kedaluarsa mungkin dimasukkan sudah tutup itu ya. Kan ada masanya itu ya. Nah, nanti kita buka lagi. Teknik itu kan buatan kita ya. Jangan sampai IT itu memberatkan kita. IT ini kudu manut awake dhewe kan. Aja awake dhewe manut kono gitu ya. Kan ya gitu ya. Masa awake dhewe kon manut IT. Wah, IT ini gayane kita kok. Ya kita harus membuat supaya kita ini mudah dan gampang memasukkan. Itu cara kita kerja. Jangan dibalik, kita manut apa? IT ya, IT kudu manut awake dhewe. Lah piye? IT itu tujuannya untuk apa? Kemaslahatan manusia. Maka itu ilmu natural of science untuk pengembangan keilmuan. Gitu ya. Nanti kita atur, kita buka ulang. Jangan khawatir. Karena IT itu harus manut siapa? Yang buat tuh, awake dhewe renek iki ora digekne yo gawe dhewe kan ngono, di kopi ngono ae aja digawe angel gitu ya. Gitu ya. Ada lagi? Apa perlu dibuka Sepejar? Gimana? Apa perlu dibuka Sepejarnya, Prof? Ya, nanti kami buka bersamaan dengan kelompok 4. Bareng gitu ya, supaya bukanya gampang gitu ya. Karena memang Sepejar ini kan masih uji coba. Dan nanti kalau itu sesuai, maka kuliah model ini akan dipakai untuk
seluruh Indonesia. Berarti nanti kan yang guru SD Papua sana kok ingin S2 pendas bisa di PP3 dengan model seperti ini gitu loh ya. Dengan model apa? Daring seperti ini gitu loh ya. Ini masih uji coba. Biasanya kan tatap muka full atau daring full. Nah, ini separuh. Nggak ada separuh ya, ada daringnya dan juga ada apa? Luringnya. Nah, luringnya itu biasanya dibawa ke Malang didudui kampusnya wapi ini bendemen. Pernah dibawa ke sana ke itu gedung E. Sudah bro. Yang A21. Itu kan lantai berapa? Kegiatan PKKMB. Lantai berapa? Lantai 9. Nah, itu saja yang ke promosi bandrol. Lantai 9. Apa UM lantai berapa itu ya? 9 bro. Oh, lantai 9 daerah Kanggi dengan adanya jaringan ngono malian. Oh, waduh gawe terbaik di UM itu ya gedung A gitu, terbaik itu. Tapi ternyata dengan kebijakan ini malah tidak ada gunanya. Cukup di rumah masing-masing. Terus gunanya gedung jopo terus. Nah, itu ya. Nanti kalau ini berhasil nanti kuliah S2, S3 di UM itu cukup dari rumah. Kalau repot sore ya bisa malam jam 7. Jam 7 repot bisa jam 12 malam kan gitu ya. Jam 12 malam repot ya bisa setelah sholat subuh kan itu fleksibel. Pakai udara itu sebagai gambaran seperti itu. Sehingga waktunya sangat-sangat sederhana dan sangat mudah dijangkau, tapi tidak boleh mengurangi apa? Kualitas. Itu arahnya ke sana. Ini untuk uji coba. Maka itu tolong ini direkam terus dimasukkan. Berhasil PP3 ini sebagai uji coba dan bisa dipraktekkan untuk seluruh perkuliahan pendas di Indonesia. Nilai kuliah ini tidak perlu kudu tatap muka, kudu daring, luring. Enak malahan ya. Ya, ada enaknya dan tidaknya. Ya, memang ada mata kuliah yang bisa diluringkan, ada mata kuliah yang tidak sulit untuk daring, ada harus luring. Ada. Ya, nanti kita padukan itu. Ada lagi? Jelas saja Pak. Di sini kan penulis mahasiswa wajib mengupload rangkuman materi yang sudah dipresentasikan dan didiskusikan. Itu artinya ini tugas untuk setiap mahasiswa atau untuk kelompok. Karena tugas satu untuk kelompok satu. Enggak, itu yang buat saya dulu. Itu tidak usah itu tidak bisa diperhatikan aja itu. Itu yang buat kan saya. Karena saya harus membuat pertemuan 1 sampai 16 supaya gampang tak buat seperti itu, tidak usah. Jadi yang penting makalahnya itu diupload. Ya, makalah yang hari ini itu diupload dan rekamannya juga diupload. Itu sehingga Pak Jainuddin kuwi ben gampang bener. Mohon maaf Bapak, untuk uploadnya itu hanya kelompok 3 atau masing-masing mahasiswa mengupload? Kelompok 3 saja. Yang membuat makalah itu aja. Itu kan sebagai dokumen bahwa kita ini sudah melakukan apa? Proses pembelajaran. Terus dikuatkan dengan apa? Rekaman itu sehingga dialog ini kan bisa bukti. Kalau untuk absensinya bagaimana Pak? Di situ kan ada absensi. Ada tidak ruang absensi? Aku yang buka, format baru, aku yang absen. Belum ada sepertinya kalau absen.